Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Waalaikumsalam. sehat Bang Andi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi nih Bang Andi. Dan terima kasih ya Lama sudah nggak ketemu. 9 bulan terakhir kita online 9 bulan. Oke Om, terima kasih ya Om sudah berkenan hadir ya di sini untuk kedua kali nih ceritanya. Temanya masih sama, mengenai aplikasi remap ya. Kalau aktivitasnya namanya remapping yang terkait dengan unit-unit kendaraan yang sudah memiliki ECU ya, electric control unit gitu. Namun kalau lihat kegiatannya Om Andi ini bersama prinsipalnya si Asep MacGyver ya, itu kan saya melihatnya banyak sekali dari kendaraan-kendaraan passenger cars ya atau penumpang ya. Jadi mobil-mobil sedan, mobil-mobil SUV gitu ya. Dan rata-rata memang peminatnya itu anak muda. Ya mungkin kalau anak muda demografinya itu adalah speed gitu ya. Atau bapak-bapak gitu ya, demografinya adalah irit gitu ya, tujuan-tujuannya kan. Namun kalau saya hari ini mengajak Om Andi untuk menyambung lagi di Planet Traksi nih Om, lebih ke faktor yang mungkin bukan passenger cars, tapi ke para pengguna untuk kendaraan komersial gitu ya. Seperti apa ya? Seperti truk lah ya. Karena komersial ini sendiri juga memang banyak sekali melintas di jalan, bahkan juga di industri-industri jalan yang bukan jalan aspal atau jalan mulus, tapi yang di off-road itu pertambangan, kemudian ada juga untuk perkebunan, konstruksi gitu ya. Ada berbagi nih pengalaman dari Om Andi gitu ya menghadapi klien atau customernya atau pelanggannya yang di area kendaraan komersial itu Om, seperti truk tadi lah ya, aplikasi perkebunan, aplikasi pertambangan, dan saya yakin gain atau tujuan mereka beda, tidak seperti kendaraan penumpang gitu. Karena dari sisi pengemudinya dan sisi pemilik kendaraan atau keduanya pengemudi sekaligus pemilik kendaraan gitu ya, masing-masing punya keinginan yang berbeda menggunakan jasa dari Eculab itu sendiri atau remapping dari brand Eculab gitu loh Om Andi. Nah saya kemarin juga sudah ini dapat beberapa video dari Om Andi. Saya lihat memang yang tertarik, saya memang lihat ada satu unit kendaraan dengan tonase yang overspec gitu ya dari sisi bobot, dan kemudian demografi kontur jalan yang dinaikin itu atau yang dilaju itu jalan tanah, kondisinya gradiennya nanjak, itu mungkin sekitar 10% sampai 12% gitu ya. Dan saya lihat kuat gitu ya. Nah, ini Om Andi, jadi mungkin bisa berbagi pengalaman, juga mungkin ada aspek dari sisi teknis yang bisa disampaikan. Kemudian juga kita bisa mungkin ada kaitannya juga nih dengan aspek ekonomis gitu ya, dari para pemilik maupun dari para pengemudi. Tujuannya seperti itu. Itu Om ya, kira-kira Om Andi pengantarnya nih. Betul. Mungkin bisa dimulai, silahkan ya Om Andi, waktunya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi dari Eculab Palembang, yang brand Eculab sendiri yaitu Eculab Indonesia yang kantor pusatnya ada di Jalan Sriwijaya nomor 130 Bandung. Untuk saat ini kita memang sudah mengembangkan atau merambah kepada mobil komersial seperti truk. Jadi untuk saat ini banyak keluhan, apalagi yang Euro 4. Euro 4 itu sama sekali katanya tidak ada tenaga. Powernya itu tidak ada. Nah, jadi dengan inovasi remap ini sendiri, yang perlu saya jelaskan bahwa remap itu adalah merubah file standar daripada
ECU dengan file yang sudah dimodifikasi. Oke. Ada bagian-bagian yang kita naikkan seperti horsepower, torsi, dan juga itu untuk bisa menghemat BBM. Ya. Jadi apabila mobil dalam jalan lurus itu biasanya kan memang tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang kendalanya ini begitu dia mengerem atau mengoper gigi dari gigi tinggi ke gigi rendah, itu torsinya hilang. Ya, benar, momennya habis, hilang, betul. Jadi disitulah keuntungan daripada remap itu sendiri. Ya. Jadi torsinya itu tidak hilang pada saat kita mengoper gigi, apalagi pas ditanjakan. Ada yang di video-video kita itu untuk truk komersil mengangkut sawit dengan kondisi beban penuh lebih kurang 10 ton, itu ditanjakan itu bisa gigi 2 atau gigi 3. Yang biasanya ditanjakan itu gigi 1. Iya. Dari sinilah sebetulnya kerja mesin itu tidak diforsir. Ya, aduh, sorry ada kucing. Gak apa-apa. Itu ada juga itu rekanan kita itu. Nah, jadi banyak hal yang selama ini menjadi keluhan Numpang lewat lagi. Daripada pemilik kendaraan. Ya. Jadi dengan dilakukan remap itu sendiri, itulah yang sebetulnya menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada pada kendaraan. Oh, baik. Misalnya truk yang fuso tronton itu dalam keadaan kosong itu bisa lari di atas 100 km per jam. Yang biasanya nggak bisa ya seperti itu, paling 80. Betul. Tapi ini bisa di atas 100 km per jam. Iya. Itu kelebihannya di situ. Jadi ada yang di video saya kemarin, ada Isuzu NMR, itu baru keluar dari showroom. Iya. Dia menghubungi saya, minta tolong di remap. Karena ada temannya yang sudah saya remap, itu yang tadinya muatan log kayu gelondongan, itu 8 kubik di jalan off-road, itu bisa jadi 10 kubik di jalan off-road. Oh ya, ada peningkatan. Oke. Ya, tapi apabila pemilik kendaraannya ingin cuman horsepower dan torsi saja, itu kan beban jadi ringan gitu. Walaupun dia standar, misalnya 8 kubik atau 8 ton. Iya. Betul. Itu kerja mesin tidak diforsir. Iya. Itu apalagi ditanjakan. Tanjakan kan tahu sendiri kita, apalagi di daerah Sumatera ini kan tanjakannya. Iya. Ya, kalau dibilang ekstrim ya ekstrim. Kadang-kadang ada truk yang bermuatan penuh tiba-tiba ya udah dia stuck di situ. Dia tidak bisa lagi masuk gigi 1 pun dia nggak ngangkat. Kepater ya. Ada yang malah tarik kan gitu. Iya. Nah jadi memang kendalanya ya biaya itu tadi ya, cost itu tadi. Cost yang dikeluarkan untuk biaya remap itu bukannya kecil. Tapi keuntungan yang didapat sebetulnya jangka panjang, bukan jangka pendek.
Memang kita pada saat remap itu mengeluarkan X rupiah. Nah, tapi X rupiahnya ini itu akan kembali setelah misalnya berapa bulan dia pemakaian. Karena dengan dia beban yang bisa lebih daripada itu, secara otomatis kan Iya. biaya yang dia keluarkan itu sesuai dengan apa yang didapat, gitu. Oke. Kalau boleh saya interupsi sedikit nih Om Andi ya. Yang dikatakan Oke. oleh Om Andi itu tadi, untuk kendaraan komersil pun juga sudah dilakukan ya Om Andi ya. Jadi oleh brand brand Eculab ini sebagai jasa melakukan remapping ya, yang tadi dikatakan itu ternyata untuk kebijakan emisi gas buang ya, yang distandarkan bahwa mesin menggunakan seri Euro gitu ya, Euro 4 gitu ya, standarisasi yang dilakukan di Indonesia juga. Untuk beberapa merek tadi Om Andi katakan ada kelemahannya, yaitu torsi dan horsepower itu kecil ya, tidak memadai ya. Betul, Betul. betul. Biasanya para pabrikan-pabrikan itu melakukan itu mengalah gitu ya, karena memang kebijakan itu adalah untuk mengedepankan kebijakan emisi gas buang gitu ya. Tapi memang teknologi juga sudah berkembang gitu ya Om Andi ya, karena kalau dibanding dengan Euro 2, engine Euro 2 mereka mesti lebih bagus gitu ya, lebih bertenaga lah, lebih mantap gitu ya, yang menjadi star gitu, yang menjadi bintang dalam satu ekspedisi, entah itu untuk pengangkutan, entah itu untuk evakuasi panen, aneka tambang gitu ya, hasil tambang bumi. Nah, yang tadi dikatakan Andi gitu ya, biaya-biaya itu gede juga ya Om ya. Kalau dikatakan X itu 1 digit apa 2 digit ya Om ya? Kalau juta rupiah 1 itu. digit. 1 digit. Untuk 1 kendaraan digit. komersil juga ya Om ya? Betul, betul. Oke. Tapi beda dengan harga yang kendaraan penumpang ya, passenger gitu, beda ya Om ya harganya? Passenger itu lebih di bawah itu sih. Lebih di bawah. Ya, oke. Iya. Jadi memang yang bisa saya ambil kesimpulan sementara, apabila satu pengusaha dengan asetnya nih, cerita aset nih Om ya, terus kemudian ada kendaraan baru yang Om katakan tadi ya, kendaraan itu unit baru, tapi dia sudah mengerti dengan satu situasi medan kerjanya, kemudian dia juga sudah memahami apa itu produk jasa layanan remapping dari tempat Om, dari keluar showroom langsung dimasukkan. Itu ada satu kondisi seperti itu. Ada juga mungkin kondisi yang unit sudah beroperasi sekian lama, tapi juga ingin dilakukan remapping. Nah, kedua-duanya itu kan sama-sama melakukan apa istilahnya, recap gitu ya Om ya. Jadi melakukan ada rekapitalisasi gitu ya, ada suntik uang lagi untuk unit itu lebih bisa bertenaga dengan tujuan menjadi nilai tambah. Dari sisi bahan bakar lebih irit karena tenaga dan torsi itu sudah membantu. Yang Om katakan tadi benar itu Om, itu fakta lapangan ya. Nanjak, pada saat jalan nanjak terus pindah gigi dari 2 ke 1 atau 3 ke 2, momen hilang itu Om, torsi itu hilang, betul. Nah, itu akan terpenuhi atau akan menjadi solusi dengan adanya satu remapping tadi, yaitu tadi memberi settingan ulang ya Om ya, untuk bisa mendapatkan torsi yang lebih gede lagi. Dan kalau dari sisi mata pengusaha, saya yakin sih hitung-hitungan rekapitulasi tadi tidak akan masalah. Yang Wandi katakan itu tujuan jangka panjang itu pasti ada cost and benefit gitu. Ada biaya, ada benefit yang diambil atau nilai tambah. Betul. Ya Om Andi, saya mau nanya gini Om Andi berikutnya, setelah melalui penjelasan Om Andi tadi ya, kadang-kadang ada beberapa gitu ya yang belum mengenal sekali dengan layanan remap ini, kan berarti melakukan semacam overspec ya Om ya, spek pabrik itu dimodif gitu ya, dimodifikasi dengan tujuan-tujuan itu tadi ya Om ya. Nah, apakah pertanyaan berikutnya,
apakah itu akan mengganggu spek dari mesin itu sendiri Om dan kelistrikannya Om? Tidak ada masalah. Itu ya. Ya, karena remap itu sendiri sebetulnya ibaratnya komputer. Kita pakai Windows 7. Terus kita rubah menjadi Windows 10. Otomatis kan tetap bisa beroperasi itu komputer hardware-nya itu. Baik, baik. Baik Om Jadi Andi. tidak berpengaruh apa-apa. Maksud saya gini Om Andi, yang Om Andi katakan itu kan softwarenya gitu ya, operating system 7 ke 10 dan sebagainya up gitu ya. Tapi kalau dari sisi hardware-nya nih Om, dari sisi hardware, bukan di software tapi hardware, misalnya di casing dari apa namanya engine block, kemudian di ruang bakar, combustion chamber gitu Om. Di situ ada material-material yang juga sensitif kan di situ. Betul, betul. Jadi selama ini apa yang sudah kita lakukan itu alhamdulillah tidak ada yang mengeluh bahwa mobilnya begini, mobilnya begitu, tidak ada. Oke. Kita sudah meremap mobil penumpang itu ribuan ya. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang mengeluh. Untuk truk juga begitu. Seperti kemarin ada salah satu pabrikan yang di Kerawang itu mengundang kita untuk meremap 85 unit tronton. Itu untuk ditambang. Jadi kita rata-rata ya untuk ditambang, untuk di perkebunan, untuk di ekspedisi, itu sangat menguntungkan sekali kalau menurut saya ya, apabila kendaraannya di remap. Satu, faktor horsepower, torsi itu kan meningkat signifikan. Ya. Jadi untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk ditanjakan segala macam itu tidak ada masalah sama sekali. Malah ketawa malahan sopirnya kalau udah begitu, apa namanya, bisa nyalip di tanjakan gitu. Ya, dari penjelasannya Om gitu ya, berarti masih aman. Dan ada, kalau dari sisi saya mungkin ada resiko yang terukur gitu ya Om ya. Apabila melakukan satu kapital tadi ya, kemudian dia ada resiko itu sudah terukur harusnya kan gitu Om. Menyangkut apa? Nilai buku juga dari suntikan modal itu tadi gitu ya, kalau kita melakukan recap tadi. Dan betul. Yang Om katakan tadi dengan medan kerja perkebunan, medan kerja pertambangan itu, walaupun dua-duanya adalah off-road gitu ya, medan kerja dari unit truk itu sendiri atau commercial vehicle. Namun memang kalau yang namanya pertambangan, hauling road itu kan juga jalannya cuma itu aja Om ya. Ada yang 100 kilo, 30 kilo, tapi jalannya itu aja, lurus gitu. Lurus dan selalu dirawat, di-maintain gitu ya Om ya, walaupun jalannya tanah. Beda dengan perkebunan yang ribuan hektar, jalannya juga ribuan kilometer atau ratusan kilometer, namun perawatannya rotasi gitu. Dimana pada saat panen kadang-kadang menghadapi satu kendala jalanan yang belum dirawat. Nah itu memang medan kerjanya masing-masing berbeda karakternya. Belum lagi juga ada kendala hujan gitu Mandi. Dengan karakter yang berbeda itu tadi Om, kondisi jalan perkebunan yang ratusan kilometer, tapi perawatannya itu tergantung dari rotasi. Perawatan beda dengan jalan pertambangan atau hauling road gitu ya, yang jalannya lurus bisa ratusan kilo, bisa juga puluhan kilo, tapi jalannya selalu dirawat gitu. Yang sama hanya tanjakannya saja gitu. Dan kendalanya pasti kan pas saat tanjakan itu kepater semua itu kalau di perkebunan itu. Mitsubishi Canter, ankle, Euro 4 itu yang FESDHX ya, yang sudah terbaru itu tahun FESDHX ya. 2022 itu kalau nggak salah itu ya keluarannya.
Kemudian mungkin berat bersih dari kendaraan itu sekitar 4,5 ton ya Om ya, kira-kira ya. Terus naik jembatan 4,5 sampai 5. 4,5 sampai 5. Begitu saya lihat jembatan timbang bisa 23 lewat, buset. Itu itu mah angkanya fantastis sekali tuh. Kalau saya lihat totalnya 23 ya tadi kalau nggak salah ya. Ya, 23. Nah, artinya kalau 23 dikurangin 5 itu sudah 18 ya Om ya. 18 ton. Iya, betul. Ya. Nah, itu sangat-sangat fantastis. Memang saya pernah dengar kalau si Canter yang terbaru ini ya, yang FESDHX ini memang kaki-kakinya juga bagus ya. Artinya lift spring atau per daunnya itu juga ada ditambah gitu ya, sama pendamping-pendampingnya gitu ya. Terus juga handbrake-nya juga sudah lebih baik lagi dari versi sebelumnya. Namun muatan ini kalau sampai ke 18 ton ini udah overspec luar biasa Om. Karena setahu saya kalau pada saat tim itu dulu mengajukan KIR ya, tahunan itu uji KIR, izin yang diberikan oleh Disub sendiri untuk melintas di jalan aspal itu cuma 4,5 ton itu sebenarnya. Misalnya unit berat kosong 4,5 ya kan, ditambah 4,5 ya paling cuma 9 ton gitu kan Om. Ceritanya gitu kalau dari buku KIR gitu ya. Namun iya, aplikasi kata di lapangan, aplikasinya itu memang pada saat dia evakuasi buah panen gitu ya, itu bisa sampai 7 gitu Om. Rata-rata 6 lah, tapi maksimum pernah sampai 7. Tapi penyakitnya banyak sekali habis itu, unit itu gitu kan Om. Nah ini kalau saya lihat tadi Canter bisa sampai angka di 18 ton, waduh, geleng-geleng kepala saya. Itu yang outcome tadi kan, outcome-nya itu luar biasa gitu, naiknya banyak. Tapi oke lah, itu adalah tes beban ya Om ya, intinya gitu ya. Dengan hasil yang sudah di remap dia masih bisa melintas gitu ya. Namun saya rasa dari kebijakan user atau pengguna terkait dengan HSE sendiri juga pasti ada ininya, pertimbangan berikutnya. Namun itu sudah proven, sudah satu bukti bahwa itu bisa jalan gitu ya, bisa terangkut gitu. Ya dengan 18 ton mobil bisa jalan itu aja udah bagus itu. Oh, luar biasa itu. Ya kan luar biasa dengan muatan 18 ton bersih istilahnya kan. Iya, betul. 23 itu kotor, betul. Iya. Nah, disitulah yang seperti yang kita bahas di awal tadi, keuntungan daripada pemilik kendaraan, terutama untuk tambang ya. Untuk tambang dia yang biasanya cuman ya taruhlah 7-8 ton. Ya. Dia taruh 10 ton. Secara otomatis kan waktu dan BBM-nya kan sama. Iya. Sama. Tapi kan outputnya itu sangat berbeda sekali kan. Memang setuju itu saya. Tapi kalau saya boleh kasih komentar satu lagi tuh ya, video yang kirim kan tadi 2 tuh. Yang satu itu yang kelas-kelas tronton ya, itu ya, yang sudah belakang itu sudah 2 poros ya, 2 engkel ya di belakang itu, atau 10-an lah kira-kira totalnya. Itu bisa sampai 58 ton, gila. Saya dengwah. Itu kan dari hasil timbangan kan? Iya. Bukan rekayasa kita. Iya, betul. Jadi kalau itu print-printan itu kan print-printan jembatan timbang itu, betul. Betul. Iya. Nah, itulah. Itu kan berarti kan satu keuntungan bagi pemilik kendaraan. Iya. Dengan dia sekali iritasi. Betul. Sekali iritasi dia muat sampai ya taruhlah itu bersihnya, taruh mobil anggap 10 ton lah. Ya. 9 lah. Ya kan 10 ton taruh. Ya. Nah itu kan berarti kan dia bisa muat
hampir 50 ton. Iya, 48. Kalau mobil biasa sebelum di remap itu nggak akan ketarik gitu, Nggak nggak ada, akan nggak ada, ngangkat. nggak Walaupun ketarik. gigi satu pun nggak bakalan bisa. Karena saya sendiri punya pengalaman, Om, pernah nebeng mobil-mobil tronton itu rata-rata 24 dan 25 udah mentok gitu, Om. Ton. Betul, Yang kayak gitu betul. tadi itu 20. Itu kan kalau nggak salah tadi merek brand Hino ya, kalau nggak salah itu yang merah tadi ya. Ah, Nah, ya saya nggak ngomong, apa-apa. Anggap aja itu promosi kan, ya, ya, biar orang tahu. betul. Tapi memang orang tahu bahwa itu adalah proven, sudah terbukti. Kemudian kembali lagi kepada internal ya, dari manajemen kebijakannya seperti apa. Tujuannya adalah itu tadi, efisiensi biaya gitu ya, Om ya. Betul. Selama ini kan gini loh, tidak menutup kemungkinan, kita tidak menutup mata bahwa misalnya truk itu muatannya 25, dia hajar 30. Yang 5 ton itu adalah biaya perjalanan sopir. Ya kan? Benar lah, OPEX Jadi lah. dia pengusaha kan tidak mengeluarkan biaya lagi Ya, dengan adanya kelebihan muatan itu tadi. ya, betul. Dari sisi saya sih memang, Om, kalau saya melihat dari efisiensi biaya itu masuk banget itu, Om. Bahkan bisa surplus ya. Kemudian yang saya mungkin ke belakang tadi, Om, yang kita sampaikan bahwa ada software, ada hardware nih, Om ya. Istilahnya sementara kita lah ya. Yang Om mainkan kan memang remapping itu lebih karena software ya, Om ya. Nah, kemudian hardware-nya itu sendiri, kalau dari sisi saya kan ini kita menyangkut ke risk management ya, manajemen atau mengelola resiko gitu, Om ya. Memang mobil itu akan kita depresiasi di awal sebagai aset, kemudian ditambah recap lagi, ditambah modal untuk melakukan remap. Nilai bukunya berapa? Ya sudah ditargetkan kepada pengelola si transporter itu untuk bisa awet sekian bulan sesuai nilai buku ya kan, Om. Kemudian dari situ baru setelah nilai buku 0 itu kita lihat perlu dirawat atau memang perlu dibuang unit yang sudah rusak. Kira-kira seperti itu loh. Betul. Tapi target kita sudah masuk semua, bahkan bisa berlipat-lipat gitu dengan aset yang ada. Ya itu ini aja sih ya, gambaran saya yang belum paham secara ekonomikal, tapi kira-kira nangkepnya ke arah situ dong, dengan adanya nilai tambah si remapping ini tadi. Betul. Nah, satu contoh ya. Kita berbicara kepada kendaraan penumpang ya. Ya. Nah, sekarang gini, kendaraan penumpang kalau dia bisa irit sekali mengisi BBM 50.000, taruhlah dia ngisi sebulan itu 10 kali. Ya kan? Ya. Kalau 10 kali dia bisa irit 50.000 sekali ngisi, 500 lah jadinya ya. secara otomatis kan 500.000 dia tiap bulan. Efisiensinya. Nah, kalau dikalikan 10 bulan, itu sudah 5 juta. Ya. Dari situ, dengan biaya remap yang 50% dari efisiensi itu tadi, apakah itu tidak menguntungkan ke depannya? Menguntungkan, Dik. Menguntungkan menurut saya ya. Sangat menguntungkan. Ya, satu contoh mobilnya Om Cuk lah. Kalau mobil misalnya Pajero ya, misalnya. Nah, itu kalau dia bisa efisiensi sekali misalnya perjalanan, itu irit 30%. Berapa efisiensi yang kita dapat? Betul sekali. Selama pemakaian mobil itu sendiri. Sedangkan remap sendiri itu tidak perlu perawatan. Ya. Hanya perawatan mobil rutin. Ya, berkala. Wajar lah. Perawatan berkala itu kan wajar. Wajar ya. Misalnya ganti oli, ganti filter oli, ganti filter solar, dan lain-lain. Itu kan memang wajib kita keluarkan kalau mobil kita pengen awet kan. Setuju. Itu aja sebetulnya. Setuju, Om, setuju. Jadi memang kembali lagi kalau saya melihat dari kacamata pengusaha, apa yang Om Andi katakan tadi, dari OPEX gitu ya, operasional, ternyata pasti bisa dihemat gitu ya, Om ya. Kan intinya gitu ya, Om ya. Dari OPEX itu bisa dihemat,
Nah, pada saat penghematan itu diakumulasi sekian bulan, itulah menjadi capex-nya si remap gitu kan, jasa remap itu tadi kan Om ya. Karena Betul, apa? Karena dia pertama lebih irit, yang kedua dia juga nggak perlu apa namanya bahan bakar dengan misalnya yang spek tinggi gitu ya Om ya. Kalau oktan, betul, oktannya nggak usah yang apa turbo, tapi cukup yang 92. Misalnya ya kalau pakai petrol ya, kalau diesel nggak perlu yang dex, tapi yang dex light gitu ya. betul, betul. Ya ya Om. Jadi apa ya? Ya seperti yang saya katakan di awal tadi, itu membeli kucing dalam karung. Kita kalau belum merasakan sendiri, belum tahu itu hasilnya remap itu bagaimana. Betul, betul. Ya mudah-mudahan sih Om dengan channel ini Om Andi masuk sebagai narasumber gitu ya, sebagai ahlinya remap, itu juga bisa nyampe nih ke para pemirsa, membantu gitu ya khazanah pengetahuan tentang efisiensi yang diperoleh dengan ahlinya remap. Artinya yang resiko kucing dalam karung tadi sedikit longgar lah ya gitu ya. Oh kucingnya karungnya sekarang udah sedikit lubang nih, saya bisa lihat ternyata dia warnanya bagus nih kayak gitu kucingnya. Betul, betul. Itu sih Om tujuannya Om saya mengundang Om Andi juga ke sini gitu ya. Ya menarik sih Om. Ya. Passenger maupun komersial. Ya memang banyak yang sering DM di Instagram atau ke WA itu menanyakan apa sih keuntungan daripada remap. Okay. Itu banyak sekali. Ya. Ini menarik nih Om. Om kalau boleh diizinkan saya mencantumkan nomor WA-nya Om Andi, boleh ya di komen di bawah ya, kolom komen. Boleh, silakan. Ya, boleh ya. Silakan. Oke. Nggak ada masalah. Tidak menutup kemungkinan banyak yang akan bertanya setelah video ini ditayangkan. Ya. Jadi orang sudah terbuka pikirannya itu. Ya. Oh iya, saya pernah nge-remap mobil di daerah Bagastomang. Itu mobil baru, FAS HDX baru. Jadi dia ada 2 unit beli. Dia nggak sabar nunggu. Akhirnya saya bisa ke sana dan saya remap mobilnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada dia mengeluh, oh mobil saya begini, oh mobil saya begitu, tidak ada. Ya. Itu aja. Dan mobil yang sudah saya remap itu kalau untuk mobil penumpang itu bisa udah ratusan ya. Ya. Ada kali 300 unit semenjak saya jadi istilah kita slab tuner. Oke. Slab tuner itu adalah bagian daripada master tuner ya. Oke. Yang membantu master tuner untuk meremap di daerah-daerah. Oke. Karena kan kita meremap ini cuma butuh satu, internet aja udah. Wi-Fi ya. Ya. Iya. Internet, wifi, udah selesai. Itu mobil mau di tengah hutan sekalipun kalau ada internet masih bisa kita remap. Oh, menarik ini Om, menarik sekali. Artinya Om itu bisa menawarkan satu kemudahan jasa ini datang on-site ke lapangan gitu ya, on-site dan melakukan di tempat gitu ya. Jadi unit nggak usah masuk ke kota besar gitu ya, kota kecamatan. Betul. Gitu ya. Oke, menarik. Betul. Selama jadi gini, usaha bisa memberi fasilitas jaringan internet ya. Betul. Jadi begini, kita ini namanya remap on street. Ya. Nah, jadi dimanapun posisinya itu bisa kita remap. Ya. Misalnya orang di dalam kota Palembang ya, seperti saya, dia Pak bisa nggak datang ke rumah? Selama itu masih di dalam kota Palembang, saya datengin. Iya. Oke. Untuk nge-remap mobilnya saya datengin. Malam pun saya datengin. Berapa lama waktunya Om Gitu. lakukan remap itu? Kalau untuk mobil pribadi atau penumpang passenger lebih kurang 1 jam. Ya, oke. Nah, untuk kantor FAS HDX itu juga lebih kurang 1 jam. Jam, oke. Tapi kalau untuk, sorry saya menyebut nama merek ya, Isuzu itu lebih kurang 3-4 jam. Oh, Isuzu lebih lama ya, oke. Ya, betul. Kalau mobil penumpang juga ada yang lebih lama itu untuk Innova yang baru. Oke. Nah, itu karena pembacaan filenya itu lama. Oh, oke. Ya. Itu. Tapi kalau untuk memasukkan filenya juga cuma sebentar. Iya. Untuk injecting filenya. Tapi kalau untuk membacanya itu lama. Oh, baik. Tapi ada juga yang mobil-mobil yang tidak perlu dibaca. Oh, oke. Ya, menarik nih Om. Jadi Itu. informatif sekali nih yang disampaikan. Artinya kemudahan yang disampaikan
melakukan apa namanya tadi aktivitas remap itu, jasa remap. Misalnya nanti saya lagi di mall nih gitu ya, di mall mana, dan ini Om 1 jam cukup lah ya kalau jalan-jalan di mall belanja selesai udah datang mobil udah siap gitu ya Om ya, kira-kira ya. Betul, Kalau betul, di kota ya, iya iya iya. betul. Iya. Jadi tidak perlu istilahnya tuh, aduh nanti waktu saya gimana ya datang ke sana. Iya, betul betul. Iyalah, Itu udah menghabiskan waktu. habiskan waktu. Nah, ini informasinya menarik sekali Om. Dan apa yang dikatakan Om Andi ini mudah-mudahan membuka wawasan kazanah gitu ya teman-teman traksi gitu ya atau manajemen dari pihak traksi yang ada di perkebunan khususnya bisa memberikan saran gitu ya, saran tindak at least sebelum itu ke manajemen bisa diskusi dulu nih sama Om Andi ya dalam Iya. apa namanya, kontak yang nanti akan saya sampaikan di deskripsi atau di komen. Sebelum Silakan, silakan. ya, sebelum itu apa yang namanya dinaikkan eskalasi ke manajemen atau BOD gitu ya. Karena ini kan menyangkut kapital gitu ya kan Om ya. Unit yang sudah ada, Betul. yang sudah ada, tapi ingin diimprove gitu ya untuk mendapatkan nilai tambah perlu adanya kapital kayak gitu. Termasuk risiko-risiko gitu ya tadi ya. Yang kita sudah sampaikan tadi di awal ya ada risiko-risikonya itu. Kalau untuk risiko remap itu sendiri, memang selama ini tidak ada sih ya. Kecuali ya itu tadi, kenaikan cost power sama torsi. Satu contoh ya. Satu contoh, kebetulan mobil kakak saya sendiri. Ya. Itu saya sebut merek aja, Fortuner tahun 2009. Sebelum di remap itu di dalam kota itu 18 BBM-nya. Solar ya. Ya. Nah, setelah saya remap itu dalam kota 110, 111. Ya. Ada mereka. Nah, keluar kota itu bisa 114, 115. Tapi dengan satu kondisi ya, kita harus jalannya konstan, misalnya 100 km per jam. Iya. Itu akan irit terasa. Iya. Tapi kalau kita keber sampai 140, 160 ya sama aja, semua mobil juga boros. Kalau kita kecepatannya lebih tinggi kan gitu. Betul, betul. Setuju Om. Ya, ya. Ya kalau memang seperti itu, mudah-mudahan ini nanti akan sampai dan bisa ada respon kepada Om Andi. Om Andi juga nanti bisa sampaikan secara dengan waktu yang ada gitu ya, Om ya, untuk bisa langsung dilanjutkan gitu. Kalau memang perlu apa namanya Om Andi datang untuk presentasi, oh ya silakan gitu kan. Karena kan pada saat datang itu kan kumpul nih semuanya, tidak hanya si manajemen traksinya tapi juga manajemen dari usernya, si kebunnya atau si manajemen pertambangannya atau manajemen dari pabrik pengolahan dan sebagainya atau untuk unit kargo gitu ya. Gitu. Betul. Jadi tidak dari Ya, memang. orang ke orang ke orang lain, langsung semuanya kumpul gitu. Itu juga. Tuh. Tapi Ya, kalau kita bareng, tetap Ya. bareng keuntungan daripada remap ini apa, kerugiannya apa, itu kan kita bisa jelaskan pada saat yang bersamaan kan lebih enak gitu. Betul. Ya nanti bisa jadi forum juga, bisa forum, bukan forum ya, bisa jadi Zoom meeting juga gitu ya Om ya, dari berapa banyak pihak gitu ya. Betul. Kita fasilitasi lah nanti itu. Kalau memang ada. Ya, apa namanya, mudah-mudahan aja dengan Amin. dengan adanya planet traksi ini kan kita bisa berkembang untuk di wilayah Sumatera ya, Iya terutama betul. Sumatera Selatan pada khususnya. Ini kan banyak sekali tambang dan perkebunan. Ya, satu lagi mungkin masukannya lupa saya tanyakan, spesifikasi kendaraan apa nih yang minimal bisa di remap Om? Nggak semua kendaraan kan bisa di remap nih Om. Betul. Jadi spesifikasinya itu adalah yang sudah memakai ECU Oke, sudah menggunakan atau common rail atau kalau di diesel ya. Oke. untuk diesel ya. Nah, tapi kalau untuk yang berbahan bakar petrol itu juga ada istilahnya tahun-tahunnya. Tahu? Walaupun dia sama-sama memakai ECU, tapi apabila tahunnya udah agak tua itu nggak bisa, karena Ya. kita berbicara masalah softwarenya. Ya, betul. Softwarenya yang kita nggak ada. Nah, perlu diketahui bahwa ECU Lab Indonesia itu mungkin ya satu-satunya tempat remap yang bisa meremap berbagai macam kendaraan Oh, oke. dengan berbagai macam merek. Itu yang paling banyak saya rasa. Ya mulai dari mobil Eropa, mobil Jepang,
Yang belum kita mobil dari China ya, itu belum bisa. Oke. Itu. Nah, seperti sekarang ini banyak yang bilang kalau untuk mobil pribadi, mobil penumpang, itu kan ada yang lagi tren anak muda sekarang ini namanya pop and bang. Apa itu? Jadi pop and bang itu istilahnya knalpotnya bisa meledak-ledak. Gitu ya. Iya, seperti petasan. Oh. Jadi begitu RPM di atas 4000 dia lepas, itu keluar dar 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 dar. Nah, itu trending sekarang ini. Itu namanya pop and bang. Waduh, ini masukan bagus sih. Kebetulan kalau ada anak muda gaul yang nonton ini bisa juga ya. Iya, Iya, betul. Itu namanya pop and bang. Pop and bang, oke. Jadi, Terus ya. dan juga untuk kalau mobil diesel juga bisa. Dilakukan hal yang sama. Asal knalpotnya sudah full system ya. Full system itu tanpa muffler ya. Gitu. Bukan tanpa muffler. Jadi full system itu dari depan sampai belakang sudah custom semua. Oh, oke, siap, paham. Ya, dedicated. Oke, sip. Dan itu untuk diesel ya. Nah, ada lagi yang mobil-mobil yang namanya kalau kita istilahnya flamethrower. Flamethrower. Itu begitu dia, ya, flamethrower. Jadi kalau dia melepas gas itu selain dia berakatak istilah kita atau pop and bang itu keluar, dia bisa keluar api. Oh, tambah lagi api. Itu bisa juga dilakukan. Iya. Betul. Nah, kalau di itu istilahnya kalau pakai dustek atau piggyback yang bisa begitu. Oh iya. Tapi kita remap sudah bisa begitu. Bisa juga ya. Itu untuk ECU Boss ya. ECU Boss. Oke. Iya, kan ada merek ECU itu Keihin, ada merek ECU Boss itu. Oke. Nah, yang ECU Boss itu bisa untuk berakatak dan flamethrower namanya. Oh. Keluar api. Iya. Oke, menarik ini. Ada satu lagi jasa layanan khusus ya. Itu sesuai permintaan. Iya, sesuai permintaan. Ya. Okay. Betul. Oke. Ya, semoga nanti kalau mungkin nggak anak muda yang nonton, ada orang tua yang nonton, tapi hobinya masih kayak begitu, nggak apa-apa, sah-sah saja, bisa dilakukan. Sah-sah saja. Tapi rata-rata kalau untuk orang tua itu merasa mobilnya lemot satu. Pada saat tarikan pertama itu berat. Nah, itu yang dia minta dihilangkan. Yang kedua adalah efisiensi BBM. Oh gitu, oke. Ya. Awal BBM, irit ya. Nah, ya. Dan juga top speed. Oh, ada juga. Ada di Instagram saya itu ada mobil Honda Brio, mobil Mobilio itu sudah open limiter. Jadi open limiter itu kalau mobil Matic itu kan biasa kalau kita gas cuma RPM 4000. 4000 dia udah ngung. Nah, itu bisa sampai 6000 7000. Oh, RPM-nya di open. Top speed-nya juga bisa di open. Lost doll. Ada yang di Instagram saya itu ada mobil Brio itu kecepatannya dari mentok 180 itu bisa lewat. Iya, lost doll itu. Nah, kalau kita biasanya menyarankan untuk yang seperti itu, bagian komponen pengereman itu di-upgrade. Iya, benar, harus balance itu. Udah kencang tapi ngeremnya nggak bisa. Betul. Dan juga coba lihat juga spek bannya. Spek bannya itu kecepatan maksimalnya berapa, itu kan harus kita beritahu juga. Kita tidak sembarangan dalam artian, oh ya mau remap stage 2 open limiter, oke, kita bisa. Cuman kita kasih saran, ini pengeremannya tolong diperhatikan, dan juga bannya tolong kecepatan maksimal berapa. Kan kalau tiap ban kan ada kecepatan berapa, indikasinya beda ya. Ada yang Z, ada yang V, ada yang H. Ya, betul. Itu. Jadi kita harus perhatikan di situ. Menyinggung S1 state 2 itu apa ya, Pak? Kalau state 1 itu ada, kalau di bensin
Itu stage 1 BP, stage 1 CP, stage 1 DP. Nah, itu untuk yang bensin, stage 1 BP efisiensinya 15%. Stage 1 CP itu efisiensinya 0%. Stage 1 DP itu minus 3% dari standar. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada yang memakai stage 1 DP yang di atas kertas itu minus 3%, dia bisa efisiensi. Dari cara apa? Cara membawa kendaraannya, pola nyetir. Ya, Dari pola nyetirnya, istilahnya itu kalau kakinya sekolah. Nah ini, kalau kita ada istilah kalau remap itu kaki sekolah atau enggak. ya, Kalau kakinya sekolah, itu efisiensi BBM-nya itu bisa maksimal. ya. Nah, kalau untuk set 1 BP itu kenaikan horsepower dan torsi paling 12%. Oh, Kalau untuk stage 1 CP itu sekitar 15-16%. oke. Kalau untuk 1 DP itu 20% lah maksimal. Nah, untuk stage 2 Stage itu 2? bisa naik sampai 23% dan Oh, 26%. Tapi Oh. untuk stage 2 itu jangan berbicara irit BBM-nya. Ya, betul. Nah, itu power dan torsinya sudah maksimal. Ya, ya. Itu. Nah, juga stage 1 BP itu respon throttle-nya 15%. Oke. Stage 1 CP itu respon throttle-nya 18%. Itu artinya lebih responsif ya, Om ya. Intinya gitu ya. Betul. Sedangkan stage 1 DP atau stage 2 itu sampai 20%. Oke. Itu respon throttle-nya. Jadi dia gas diinjak dikit aja dia udah respon. Betul, Itu. Nah, kalau untuk diesel itu maksimal kenaikan torsi dan horsepower itu bisa 70%. Gitu ya. Ya, kalau untuk bensin paling 26. 23 sampai 26%. Oke. Itu. Baik Om. Seperti itu, terima kasih. Tambahan informasinya itu. Karena banyak mobil-mobil perkebunan sekarang kan sudah Euro 4. Euro 4 itu kan BBM-nya yang khusus, bukan yang biosolar. Oh, Tapi gitu. dia minimal deck light kan. Light ya. Oke. Nah, itu kan harganya 2 kali lipat daripada solar itu sendiri. Tapi setelah ada yang di remap segala macam itu, kita ada beberapa mobil memang dari showroom dia langsung telepon saya, tolong itu mobil saya lagi ada di sini, lagi dibuat bak mobilnya, tolong di remap deh. Oke. Ada yang seperti itu karena dia sudah tahu. Ya sudah tahu ya. Karena dia sudah tahu. Sudah mobil dia ada berapa unit yang kita remap waktu kemarin itu 3 unit. Sekarang kemarin baru keluar dari showroom 2 unit sudah saya remap. Mungkin ini mau keluar lagi karena masih inden kan mobilnya. Itu untuk Jadi aplikasi dia tambang ya, Om ya? enggak, itu untuk aplikasi dia angkutan barang biasa, Oh, kargo ya? angkut sembako. Iya, ya. Iya. Itu pasti akan Nggak jadi. membantu itu. Ada kemarin yang di video saya itu kan ada kemarin dia muatan 10 ton itu serasa tidak bermuatan, serasa muatannya cuma 5 ton. Yang Ada unit yang yang mana bilang tuh? di Yang video. unit jalan ini ya? Jalan aspal ya? Oke. Ya betul. Yang Gimana Hino tadi, udah FM test ya? drive? Kalau nggak salah ya, Tronton itu ya? Mantap, rasa kayak Fortuner. Bukan Hino Kayak FM mobil ya, untuk serius Hunter. ini, gitu. Serius, Oh, Hunter. serius. Yang dia Makin bilang gas gitu. cumi darat. Oh, iya, ada. Gila, Betul, cumi betul. darat. Nah itu dia unitnya baru gimana? merasakan Ini, itu sopirnya. Oh, ini Iya. Mobil yang langsung enteng, di map, sama seperti kita. tidak bermuatan. Betul. Ya sih Om, kalau saya sangat yakin sih Om, kalau dari kacamata saya sendiri ya sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha, khusus untuk kargo yang selama itu masih mengaspal gitu ya, off-road, saya yakin itu akan banyak terbantu sih Om. Tapi memang menggelitik selama ini adalah yang terkait dengan itu Om, jalan-jalan off-road itu tadi sih. Dan saya lihat dari video-video yang Om berikan itu memang sudah beberapa untuk pertambangan terbukti itu proven tuh. Seperti itu. Kalau perkebunan dia masih tanda tanya juga memang. Kalau ada info-info ya Om ya. Oh itu pasti. Karena Ya. apa namanya untuk truk perkebunan itu masih jarang yang mau di remap. Kecuali Oke. yang di Kalimantan ya.
Oke. Yang di video saya itu kan ada kan mobil ya keluaran merek apa itu yang warna putih itu, dia Elf, bisa Elf. angkat ban kan itu kan? Ya, Elf itu kalau nggak salah. Iya, Sorry, Isuzu. NMR 81. Ya. Ya, Itu ya, bisa ya. ngangkat itu kan, padahal bebannya penuh itu. Iya. Betul. Dari situ memang terbukti lah ada peningkatan daya, peningkatan torsinya juga gitu ya. Dan mungkin dari situ ujung-ujungnya adalah efisiensi uang gitu ya. Betul. Iya. Ujung-ujungnya adalah efisiensi nilai tambahnya di situ sih. Nah, ini menarik sekali. Ya, menarik sekali sih Om Andi apa yang disampaikan oleh Om ini. Artinya saya juga mungkin akan mencoba mendiskusikan gitu ya bersama teman-teman yang ada sebagai praktisi praksi atau workshop yang ada di perkebunan gitu ya, untuk bisa mencoba gitu loh satu unitnya atau beberapa unitnya gitu ya. Kalau kebetulan ada di daerah Sumatera Selatan kan bisa kontak Om Andi gitu ya untuk lanjut diskusi ya. Oh iya, silakan. Iya. Kita terus selalu terbuka. Ya, itu dia. Seperti itu Om Andi. Ya keuntungannya itu sebetulnya tidak kelihatan ya. Misalnya dia beban jalan off-road 8 ton, dia bisa masuk 10 ton, itu kan berarti penghasilan lebih bagi pemilik truk. Iya. Karena waktu. Nah, kalau di perkebunan itu akan nampak Om, dari prestasi satu unit kendaraan itu akan nampak Om. Jadi semua unit itu akan dihitung availability sama utilisasi Om. Jadi misalnya unit availability-nya selalu ada, utilisasinya itu bahkan targetnya satu unit itu bisa sekian ton dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa di up, tapi dengan satu catatan semuanya parameter yang sama ya, jangan rubah-rubah nih parameter untuk menghitungnya. Dan ada namanya running account gitu. Running account itu termasuk bahan bakar, termasuk si gaji sopir, premi atau bonusnya si sopir, terus nilai buah yang diangkut dari collecting point sampai ke jembatan timbangnya mill atau pabrik gitu Om. Ya memang seperti itu. Yang tadinya bisa muatan cuma 8 ton jadi 10 ton. Nah, secara otomatis kan mobilitasnya kan lebih menguntungkan. Iya. Lebih bagus. Setuju Om. Itu akan menjadi ujung-ujungnya uang kok itu semuanya. Efisiensi uang, sorry. Pakai mata uang. Betul. Yang di awal tadi kita singgung mengenai cost and benefit itu Om. Jadi ada rekapitulasi, suntik modal gitu ya, dari aset yang sudah ada, benefit yang kedepannya apa, yaitu nanti kita ukur dengan itu tadi running account unit masing-masing itu, berdasarkan prestasinya. Kalau di perkebunan, kalau di kargo ya mungkin dengan angkutannya, dengan kecepatannya gitu Om ya, seperti itu kira-kira. Betul. Ya. Tapi buat saya Om, dengan apa yang disampaikan Om Andi itu benar-benar menjadi nilai tambah Om buat saya ya. Oke. Jadi kita berharap untuk pengusaha-pengusaha angkutan yang sudah Euro 4 ya jangan ragu lah dengan mengeluarkan uang sedikit, tapi benefit yang didapat itu bisa berkali-kali lipat. Ya, satu contoh itu tadi, ada konsumen saya, dia sudah 3 unit mobilnya, begitu dia beli baru lagi yang Euro 4, langsung minta di remap. Betul, sambil di custom itu baknya. Betul, sambil menunggu bak selesai. Iya. Betul. Dia berpikirnya begini, mungkin ya, dengan 1 unit saya remap yang tadinya perjalanan ditempuh dalam waktu 3-4 jam, itu bisa cuma 2 jam. Betul. Konsumsi bahan bakar sama. Konsumsi bahan bakar sama. Jadi istilahnya iritasinya dia, begitu dia sudah bongkar, dia balik lagi, ngambil lagi, muat lagi, masih bisa ada waktu. Ya, itulah yang dihitung tuh iritasi tadi, betul. Iya. Terutama untuk tambang. Ya. Nah, ini kita berbicara tambang. Betul. Tambang itu kan iritasinya kan karena jalannya seperti yang Om Cung tadi bilang, bahwa jalannya mereka kan bagus, dirawat, selalu di maintenance, dirawat. Nah, yang tadinya misalnya truk itu bermuatan cuma 7-8 ton,
bisa 10 ton. Secara otomatis kan retasinya itu jadi lebih banyak kan. Iya, betul. Dia dengan mengeluarkan uang yang sama, tapi beban mobilnya dia tambah. Iya. Secara otomatis misalnya dia sehari itu ada 10 rit. 10 rit kali 8 ton, berarti 80. kan cuma 80 ton. Ya, Ya kan? ya. Tapi kalau sudah di remap dengan 10 ton, dengan 10 rit, dia Iya. berarti secara otomatis kan dapat kelebihan 20 ton. Iya, jadi 100 ton gitu. Iya, betul. Iya. Jadi ada penambahan 25% gitu ya. Betul. Dari arus sebelumnya gitu. Betul. Dengan bahan bakar yang sama lah, taruh. Bahan Jadi bakar yang sama Iya, jadi output dengan ya. Jadi output dan outcome-nya nambah tuh dari sisi pengusahanya gitu. Sementara betul. OPEX-nya, biaya operasionalnya, gaji sopir, sama apa namanya si premi atau bonusnya sopir, bahan bakarnya itu semuanya masih sama, masih hitungan apa namanya 10 rit, ya kan? Betul. Masih hitungan berapa rit tadi gitu. Itulah Om, efisiensi yang dikatakan oleh Mandi itu masuk buat saya. Gitu. Ya, saya sendiri memang belum banyak kenal ya dengan pengusaha truk itu. Karena begitu kita bilang harganya sekian, Iya. mereka mundur. Oh, Tapi kalau dilihat dari benefitnya, itu jangka panjangnya, waduh, iya. enak Ya, mereka- sekali itu. Mereka harus berhitung sih, mereka harus punya rumus sendiri gitu ya. Karena outcome itu tadi kan tujuannya Om, output dan Iya. outcome itu tadi, gitu kira-kira. Iya betul. Apa perkebunan, konstruksi ya benar. Baik Om, terima kasih sekali ya untuk waktunya Om Mandi. Saya doakan juga Mandi juga tambah sukses nih Om. Amin. Gitu ya, bersama prinsipal dari Ecolab gitu, yang tadi ada di Ya, Bandung. siap. Jaya itu. Dan kami siap membantu Om kalau memang nanti perlu adanya satu kolaborasi bersama Mandi gitu ya, dengan satu komunitas, satu perusahaan atau apapun gitu ya. Yang saya fokuskan tadi dan selalu memang di aspek kendaraan-kendaraan komersial gitu ya, karena kalau kendaraan passenger itu preference atau keinginan tuh individu, tapi kalau komunitas atau perusahaan tuh preference atau keinginannya itu adalah seragam gitu ya. Unitnya tidak satu tapi dalam bentuk armada tapi common gitu, sama gitu semua. Kira-kira seperti itu Om. Kami siap juga bantu Mandi untuk melakukan satu kolaborasi. Siap. Terima kasih. Ya Om, dari saya ini terima kasih juga untuk kesediaan Om Andi ya hari ini bisa melakukan streaming Zoomcast di Planet Traksi. Izinkan saya nanti untuk naik tayang di 17 Agustus Om, hari Kamis. Oh, siap. Spesial. 78 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Gitu. Tapi kita nggak pakai atribut merah putih, nggak apa-apa lah, nanti kita kosmetik aja nanti gimana bisanya. Kira-kira seperti itu ya Andi ya. Betul. Kalau ada yang ingin ditambahkan silakan Om, mungkin. Jadi begini, saya kepada para pemilik kendaraan, baik itu penumpang atau komersil, nggak usah ragu-ragu. Kalau merasa mobilnya itu istilah kita lemot tenaganya, itu kita bisa naikkan tenaga tersebut dengan cara remap. Dijamin, hasilnya dijamin. Jadi tidak akan merugikan. Yang jelas sangat-sangat menguntungkan bagi para pengusaha dan pemilik kendaraan pribadi untuk penumpang. Ya. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih ini khusus soal mengenai Ecolab tadi berkembang ini karena pendekatan teknis ada, juga pendekatan ekonomisnya ada tadi. Kita kupas saja. Dan semoga menjadi manfaat ya nanti ya, tidak hanya kita saja, Amin. pemirsa yang lain gitu. Dan insya Allah Amin. ikhtiar usahanya Mandi juga berkah, selamat gitu ya. Amin. Om, sekali lagi saya pamit dan mengucapkan terima kasih ya Om ya. Siap. Sama-sama. Nanti kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan subjeknya sama tapi objeknya berbeda, mungkin bukan lagi passenger atau Ya, mungkin. mungkin Kalau mau nanti pada saat saya remap adakan Zoom meeting.
Oh gitu. Jadi bukan? online. Remapnya online. Oh iya iya iya. Jadi kan nanti pada saat saya pengetesan kendaraan, Ya. itu bisa tahu. Oh iya, ternyata sebelum di remap itu kendaraan ini begini, setelah di remap hasilnya begini. Oh live ya jadinya ya intinya ya. Boleh boleh. Iya, betul. Live Zoomcast. Baik baik boleh boleh. Oke, siap. Baik Om. Terima kasih banyak ya Om Andi ya. Sama-sama. Allah semuanya berkah dan selamat. Salam buat keluarga Om Andi ya. Amin. Salam keluarga kembali. Terima kasih. Selamat Terima kasih. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.